Ya, Pak Volke, kemudian ini sudah Pak Vankar juga sudah ready di sini. Sebentar lagi kita akan mulai. Baik, sudah bergabung bersama kita Pak Juda, apa kabar? Mohon maaf, masih di mute Pak Juda? Ya. Baik, apa kabar Pak Juda? Baik, alhamdulillah Mbak Indria. Luar biasa. Ada Pak Vankar juga, Pak Volke. Selamat pagi, Pak Yuda. Baik. Selamat pagi, Pak Volke. Vankar di sini, Pak. Pak Yuda. Pagi, Pak Vankar. Saya ingat kita sama-sama di Bandung hari itu, Pak. Saya di BRI Bandung, Kanwil. Iya, betul, Pak. Saya pernah kunjungi Bapak bersama tim Bandung waktu Bapak di IMF ya, di New York. Iya, betul. Masih ada tuh foto-fotonya itu. Sejak kapan udah di sini, Pak? Oh, udah 2 tahun, Pak. 2 tahun ya? Udah 2 tahun ya. Kalau nggak salah, di sana 2017 kami kunjungi Bapak itu. Kalau nggak salah ya? 2017 sampai 2019. Ya. Jadi, udah kelihatannya baru aja, Pak ya. Iya. Fotonya udah di sini ya. Ini luar biasa peserta yang bergabung, luar biasa, ada banyak sekali, bahkan ada dari Penang, Malaysia juga hadir. Oh. Ya. Sudah bergabung bersama kita juga ada Pak Edwin. Selamat siang Pak Edwin. Pak Edwin Hidayat, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak Edwin? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini agak gelap ya, sorry ya, saya backlight soalnya. Iya, nggak apa-apa Pak Edwin. Baik, acara akan segera dimulai dan luar biasa ini merupakan series yang ketiga di tahun 2021. Ini adalah series yang pertama dan untuk hari ini adalah yang pertama di bulan Maret dan April ini akan ada 3 agenda Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk terus mengikuti acara webinar series dari Cafe Gamma. Ya, hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema daya dorong relaksasi pajak dan kredit kendaraan serta properti terhadap pertumbuhan asuransi. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti di tanggal 31 Maret pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Ini dengan tema peluang pertumbuhan industri asuransi jiwa pasca vaksinasi. Kemudian di tanggal 9 April 2021 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat dengan tema Momentum Reformasi Industri Asuransi di Indonesia.
Dan juga kami persilahkan Bapak Ibu yang saat ini belum follow Instagram dari akun @cafegama.official, silahkan untuk follow karena nanti akan ada banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan di akun Instagram @cafegama.official. Dan untuk materi dan juga e-sertifikat pada hari ini nanti dapat diunduh di link yang nanti panitia akan ada juga di link Instagram @cafegama.official. Dan hari ini juga luar biasa, Bapak Ibu akan ada 3 door prize berupa 3 unit smartphone akan diumumkan di akhir acara. Dan nanti juga di sesi tanya jawab, kami akan pilih pertanyaan, dan untuk pertanyaan yang berhasil kami pilih, nanti akan mendapatkan souvenir dari panitia. Baik, sudah hadir bersama kita ada Bapak Peri Wardio. Selamat siang Pak Peri, apa kabar? Masih selamat pagi di tempat saya, Dinda. Oh, masih selamat pagi. Apa kabar Pak Peri? Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat semua, Dinda. Sehat-sehat semua, Bapak. Alhamdulillah, Pak Yuda, selamat Pagi, Pak pagi. Gubernur. Pak Fankar, selamat pagi. Kawan-kawan, Pagi Bapak Peri. sehat-sehat, Pak Bapak Fankar. Peri. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Izin Pak Peri dan juga Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Peri Wardio PhD, Gubernur Bank Indonesia, yang juga merupakan Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Cafegama. Yang kami hormati Bapak Juda Agung PhD, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial. Yang kami hormati Bapak Fankar Umran, CEO PT BRI Insurance, yang juga merupakan Ketua Cafegama Pengda Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Volke Ngangi MBA, selaku pengurus Cafegama. Yang kami hormati Bapak Edwin Hidayat Abdullah, Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura II Persero, yang juga merupakan Ketua Bidang Kerjasama PP Cafegama. Yang kami hormati Bapak Anzar Mulyontoro, Ketua Koordinator Webinar Asuransi Cafegama Series 2021 beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ade Irfan, Ketua Pelaksana Webinar Pertama Asuransi Cafegama Series 2021 beserta jajaran, dan tentu saja yang kami hormati seluruh pengurus pusat Cafegama dan seluruh hadirin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas nikmat dan izinnya lah kita dapat bersama-sama hadir pada acara webinar series Cafegama di tahun 2021 ini, paket pertama edisi ke-1 ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar di acara webinar Asuransi Cafegama Series, Daya Dorong Relaksasi Pajak dan Kredit Kendaraan, serta Properti Terhadap Pertumbuhan Asuransi. Saya Indria Sastrotomo selaku MC akan memandu acara pada pagi yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Cafegama, opening speech, webinar nasional, sesi tanya jawab, foto bersama, daring on screen, dan juga penutup. Dan tentu saja perlu kami sampaikan bahwa kegiatan webinar series yang diselenggarakan Cafegama ini adalah yang pertama di tahun 2021 merupakan salah satu upaya bagaimana Cafegama selalu migunani sesuai dengan motonya yaitu guyup, rukun, dan juga migunani. Tentu saja terselenggaranya acara ini berkat dukungan semua pihak, salah satunya dari sponsor. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Taspen, Bank BTN, Taspen Life, BNI Life, BPJS Ketenagakerjaan, Jam Sostek, Jasindo, dan Jasa Raharja. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada kesempatan hari ini dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta menyemangati kita untuk hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Cafegama.
Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Dilanjutkan dengan naskah. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. All I want to be in a number. Economics goes marching in. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin. Acara selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Peri Warjio PhD, Gubernur Bank Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Cafe Gama, untuk menyampaikan opening speech sekaligus membuka secara resmi Cafe Gama Webinar Series 2021 ini. Kepada yang terhormat Bapak Peri Warjio PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Adinda, Indria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat dan optimis. Selamat datang kembali. Cafe Gama hadir di dalam webinar series tahun 2021. Ini seri yang pertama. Selamat datang, saya Peri Warjio, Ketua Cafe Gama dan sekaligus Gubernur Bank Indonesia. Dengan ini menyampaikan selamat datang dalam acara yang insya Allah itu membawa kemajuan bagi ekonomi dan juga bagi kita semua. Ini sekaligus wujud nyata dari upaya Bank Cafe Gama sebagaimana motonya adalah guyub rukun tapi migunani. Migunani dalam arti Cafe Gama menghadirkan berbagai program-program yang ingin
berkontribusi secara nyata bagi upaya-upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat yang begitu banyaknya sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan dengan rasa yang tulus dan juga bangga kepada para sponsor yang mendukung suksesnya acara ini. Taspen, Bank BTN, BNI Life, Taspen Life, BPJS Ketenagakerjaan, Jasindo, Jasa Raharja, dan juga kami terima kasih kepada seluruh pengurus pusat dan anggota KP Gama yang menghadirkan acara ini. Pak Ade Irwan, Pak Edwin, dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Inilah wujud nyata KP Gama untuk Migunani. Bersama memajukan ekonomi Indonesia. 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Selalu saya hadir, baik apakah sebagai Gubernur Bank Indonesia atau sebagai Ketua KP Gama, Ketua ICI, selalu menghadirkan yang pertama adalah optimis. Selalu mari kita kobarkan optimisme bahwa pemulihan ekonomi kita akan berlangsung lebih baik pada tahun ini. Sudah mulai berlangsung dan akan lebih baik tahun ini. Insya Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tahun ini bisa tumbuh 4,3 sampai 5,3%. Dari mana sumbernya? Dari kinerja ekspor yang sudah cukup bagus, dari kemudian konsumsi yang juga semakin baik, dari belanja, dari fiskal, dan juga dari investasi, dan terutama juga dari dukungan dari sektor keuangan, apakah perbankan maupun juga asuransi. Mari melalui acara ini kita bangun optimisme ini. Bersama kita bisa maju, bersama kita membangun optimisme, dan oleh karena itu pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan, seminar ini mari kita bersama membangun optimisme. Itu yang pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa bagaimana sinergi yang sangat kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dunia perbankan, dunia keuangan, dan dunia usaha untuk bersama-sama membangun pemulihan ekonomi itu. Berbagai kebijakan telah dan terus ditempuh. Stimulus fiskal, stimulus moneter, termasuk juga penurunan suku bunga dan juga likuiditas dan stabilitas nilai tukar yang kita lakukan. Demikian juga dari OJK, perbankan maupun dunia usaha. Nah, sinergi-sinergi itu terus kita lakukan, dan antara lain fokus dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekarang adalah mendorong kredit dan pembiayaan dan juga dukungan sektor keuangan bagi pemulihan ekonomi. Kenapa topik hari ini? Mari kita tingkatkan dukungan dari sektor keuangan untuk pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, terakhir kemarin bagaimana Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK bersama mengeluarkan ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan terbaru untuk mendorong sektor-sektor ekonomi, khususnya sektor otomotif dan sektor properti. Kenapa? Karena kedua sektor ini punya backward maupun forward linkage yang kuat. Kalau sektor properti dan sektor otomotif itu bisa maju, insya Allah akan membawa juga sektor-sektor yang lain. Otomotif tentu saja akan mendukung transportasi maupun juga industri yang lain. Properti juga gitu. Apakah bahan bangunan sampai kemudian konstruksi, dan juga ini tidak hanya bisa mendorong sektor-sektor properti dan otomotif, tapi juga sektor keuangan. Oleh karena itu kemarin pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terbaru relaksasi dari pajak dengan PPNBM yang 0% untuk otomotif, dan juga Bank Indonesia nanti Pak Yuda akan menyampaikan, Asisten Gubernur Yuda Agung akan menyampaikan bagaimana Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan DP 0% untuk kredit otomotif maupun juga LTV 100% atau DP 0% untuk properti. Ini daya dukung kerja bersama guyup rukun Migunaninya dari sisi pemerintah,
untuk mendorong pemulihan ekonomi kita. Insya Allah ekonomi tumbuh, sektor keuangan akan tumbuh, insya Allah kredit pembiayaan dari sektor keuangan akan naik, dan insya Allah itu akan membawa kemajuan. Yang ketiga yang juga nanti insya Allah Pak Farkan akan menyampaikan adalah asuransi, dukungan asuransi. Ekonominya kalau tumbuh, lihat ekonomi tumbuh, misalnya properti tumbuh, otomotif tumbuh, tidak hanya kredit pembiayaan dari dunia sektor keuangan akan tumbuh, tapi juga akan meningkatkan permintaan untuk asuransi. Adida Indria kalau kemudian punya mobil, tentu saja akan juga membeli mobil, ada pembiayaan dari perbankan, jadi asuransi mobilnya juga akan naik. Demikian juga untuk properti maupun juga asuransi yang lain. Pak Farkan pernah menceritakan memang tahun lalu industri asuransi juga terkena imbas dari pandemi. Sehingga kemudian pendapatannya premi juga menurun, bahkan negatif di penghujung tahun lalu. Tapi insya Allah saya lihat juga Pak Farkan sudah memperceritakan juga sudah mulai meningkat di bulan Januari. Insya Allah ke depan itu juga akan membaik dengan optimisme kita bersama. Insya Allah pertama, mari kita bangun optimisme, pemulihan ekonomi akan tumbuh lebih baik tahun ini. Kedua, sinergi kebijakan dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dunia usaha, sektor keuangan terus sama-sama membangun ekonomi kita, termasuk yang terakhir adalah kebijakan mendorong sektor otomotif dan sektor properti melalui insentif pajak, melalui kebijakan yang Bank Indonesia lakukan, PP 0%, maupun juga dari dukungan dari OJK, perbankan, dunia usaha. Insya Allah ini menjadi daya dukung pemulihan ekonomi, sektor keuangan akan baik. Yang ketiga, insya Allah ini juga akan mendukung kinerja dan perbaikan kemajuan di industri asuransi. Dalam berbagai aspeknya, industri asuransi sangat diperlukan untuk bersama-sama membangun pemulihan ekonomi itu. Dengan demikian, terima kasih atas kehadiran dalam acara ini. Terima kasih sponsor, terima kasih para pembicara, terima kasih para peserta, terima kasih moderator, terima kasih panitia, terima kasih semua, dengan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan ini webinar series pertama Cafe Gama tahun 2021 dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Bapak Periwardjo PSD, Gubernur Bank Indonesia, yang juga merupakan Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Cafe Gama, yang menyampaikan opening speech dan tadi baru saja sudah membuka secara resmi Cafe Gama Webinar Series tahun 2021 ini. Luar biasa Pak Periwardjo, ini kita semakin berkobar semangat optimismenya Pak Periwardjo. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melaksanakan foto bersama. Untuk itu mohon berkenan kepada seluruh panelis untuk mengaktifkan video. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sebelum memasuki acara selanjutnya, yaitu webinar series. Silahkan. Baik, aba dari saya ya, Panzer, Ya. bisa di-on-kan. 1, 2, 3. Baik, Panzer, oke baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Indri, silahkan dilanjut. Ya, baik, terima kasih Mas Vicky, dan juga terima kasih Bapak Ibu panelis. Kita sudah selesai untuk melaksanakan foto bersama, dan kini kita tiba saatnya untuk mengikuti acara inti kita pada kesempatan hari ini, yaitu webinar series Cafe Gama edisi pertama dengan tema Daya Dorong Relaksasi Pajak dan Kredit Kendaraan serta Properti terhadap Pertumbuhan Asuransi. Dan webinar hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Volke Ngangi, yang merupakan pengurus Cafe Gama, dan beliau juga sebagai CFO dari PT Bahadaya Mentari Jaya Unicorp dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, kemudian 2013 sampai dengan sekarang merupakan Talent Consulting, Management Consultant as a Partner,
Kemudian untuk pengalaman organisasi beliau saat ini dari tahun 2018 sampai dengan 2021 di Cafe Gama, yaitu bidang dukungan pendidikan, penelitian, dan juga pelatihan akademik. Dan juga Bapak Ibu kami informasikan bahwa nanti pertanyaan yang terpilih dibacakan oleh moderator kita, Bapak Volke, akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah souvenir dari panitia. Baik, Pak Volke, selamat siang. Selamat pagi Mbak Indria. Iya, monggo Pak, untuk memandu jalannya webinar series kali ini. Silakan Pak Volke. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Bapak Ketua Umum Cafe Gama sekaligus Gubernur BI, Pak Ferry Warzio. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Volke. Mohon maaf tadi nggak saya sebut gantengnya, nggak saya sebut. Aduh, Gitu loh. terima kasih. Alhamdulillah. Kalau moderatornya gini, Mbak Indri, wah lancar. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Untuk narasumber juga Pak Fankar Umran dan Pak Yuda Agung, juga pengurus yang Cafe Gama yang hadir ya. Saya lihat ada Pak Dodit, Pak Edwin, Pak Ade Irfan, dan Pak Anzar Mulyantoro. Terima kasih untuk kesempatan saya memandu acara webinar pagi ini dengan topik asuransi ya, dengan tema daya dorong relaksasi pajak dan kredit kendaraan serta properti terhadap pertumbuhan asuransi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, saat ini topiknya menarik sekali. Saya akan buka dengan kata pengantar yang favorit ya. Pandemi COVID-19 meluluhlantakan semua sektor. Ya, jadi semua sektor itu mengalami tekanan signifikan. Sebagai contoh, sektor perbankan. Penyaluran kredit tahun 2020 terkontraksi minus 2,41% year on year. Sektor pasar modal juga terguncang pada masa awal pandemi. IHSG sempat jatuh cukup dalam. Untungnya saat ini sudah berlangsung pulih kembali ke level sebelum pandemi. Sektor industri keuangan non-bank, khususnya industri asuransi yang akan kita bahas hari ini, yang paling terdampak. Di tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus 7,34% year on year. Sebagai industri yang follow the business saat pandemi di mana hampir semua sektor mengalami kesulitan cash flow, asuransi menjadi tidak dianggap sebagai prioritas. OJK sendiri sudah melakukan antisipasi terhadap masalah ini dengan melakukan relaksasi ketentuan terkait penilaian RBC ya, risk based capital, atau penilaian kriteria aset yang diperhitungkan dalam menghitung tingkat solvabilitas. Relaksasi ketentuan terkait pemasaran produk online atau tanpa tatap muka. Tapi tidak cukup sampai di situ. BI melalui kebijakan makroprudensial sebagai upaya mendorong akselerasi pemulihan kredit properti maupun kendaraan bermotor, meluncurkan kebijakan peraturan Bank Indonesia nomor 23 bulan 2 PBI 2021. Sasaran dari relaksasi ini tentu saja agar permintaan masyarakat meningkat, laju kredit perbankan tumbuh sehingga menciptakan nilai multiplier efek ke industri asuransi. Tapi poin penting yang untuk diingat, pelonggaran LTV harus disertai penguatan ketahanan industri perbankan untuk mencegah meningkatnya kredit bermasalah. Oleh karena itu sudah hadir di webinar ini dua narasumber hebat, satu mewakili BI, satu lagi mewakili industri asuransi. Saya sapa dulu. Yang pertama adalah Bapak Yuda Agung sebagai Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Selamat pagi Bapak Yuda. Pagi Pak Volke. Ya. Yang kedua adalah Bapak Fankar Umran sebagai Direktur Utama BRI Insurance sekaligus Ketua Pengda Cafe Gama Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Fankar. Selamat pagi Pak Volke. Oke, sebelum mulai saya akan bacakan dulu profil dari Pak Yuda ya sebagai narasumber kita yang pertama.
Pak Yuda ini saat ini menjabat sebagai menjabat sebagai asisten gubernur, membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial, Kepala Departemen Makroprudensial Bank Indonesia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kepala Departemen Makroprudensial Bank Indonesia. Di tahun 2017 sampai dengan 2019, Pak Yuda sebagai Executive Director for Southeast Asian Voting Group, International Monetary Fund, Washington DC, mewakili 13 negara. Luar biasa, Pak. Sebelumnya beliau adalah Direktur Eksekutif Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Sebelumnya beliau adalah sebagai Direktur atau Kepala Grup Kebijakan Moneter Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Untuk pendidikan, Pak Yuda menyandang gelar PhD in Economics from University of Birmingham, UK, dengan tesis Financial Deregulation and Monetary Policy in Indonesia. Beliau juga Master in Money Banking and Finance, University of Birmingham, UK. Sebelumnya di S1-nya sebagai Sarjana Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian Bogor. Ya, sekilas profil dari Pak Yuda. Nah, untuk membahas tentang peraturan BI nomor 23, beliau adalah orang yang paling tepat. Kita ingin tahu dasar dari BI mengeluarkan aturan tersebut. Waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Yuda. Terima kasih Pak Volker. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia sebagai Ketua Umum Cafe Gama, Pak Vankar, Pak Volker, dan rekan-rekan semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Cafe Gama yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan salah satu kebijakan makroprudensial yang baru saja kita keluarkan, yaitu mengenai LTV dan uang muka kendaraan bermotor. Sesuai dengan tema kali ini terkait dengan dua topik itu, dua sektor itu, yaitu kendaraan bermotor dan properti. Barangkali saya akan menyoroti ke situ, tetapi sebelum itu saya akan sampaikan dulu background-nya, rasional dari kebijakan itu di dalam konteks pemulihan ekonomi, khususnya pemulihan pembiayaan ekonomi kita di tahun 2021 ini. Mungkin bisa langsung ke slide nomor 3 ya, terima kasih. Ya, jadi tahun ini adalah tahun yang memang oleh pemerintah dan otoritas fokus untuk pemulihan ekonomi pasca tahun lalu ya. Tahun lalu lebih banyak pada upaya-upaya penyelamatan. Tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi. Nah, untuk pemulihan ekonomi bagi dunia usaha dan juga terhadap rumah tangga, salah satu faktor yang paling penting adalah mengenai pembiayaan. Bagaimana ekonomi, bagaimana pemulihan ekonomi ini bisa dibiayai khususnya untuk dunia usaha. Nah, tentu saja yang paling penting di dalam pembiayaan ekonomi adalah masalah kredit. Nah, kita tahu bahwa kredit sejak akhir tahun, sejak bulan November, Desember sampai dengan Februari, memang masih mengalami pelemahan, masih mengalami kontraksi. Sampai dengan Februari kemarin, kredit masih terkontraksi 2,15%. Nah, apa sebenarnya penyebab dari kontraksi kredit ini? Pertama, sebenarnya kalau kita lihat
dari sektor perbankannya sendiri sebagai supplier dari kredit, itu sebenarnya kondisinya masih sangat bagus, ya, sangat solid, sangat strong. Kalau kita lihat dari sisi likuiditasnya, ini mungkin likuiditas perbankan ini bisa dikatakan melimpah gitu ya, melimpah. Profitabilitasnya juga masih terjaga. Bahkan NIM di bulan Januari masih di atas 4, bahkan ada kenaikan 4,55% net interest margin perbankan. Kemudian juga kita lihat dari sisi ketahanan permodalan perbankan juga masih baik, CAR-nya itu 24%. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi dari sisi suku bunganya memang masih relatif tinggi, ya. Jadi masih ada challenge yang perlu kita hadapi. Bank Indonesia sebenarnya sudah menurunkan suku bunga cukup signifikan, tapi memang suku bunga kredit ini masih, kalau kita lihat, masih terlalu tinggi. Lending standar juga masih ketat. Jadi ini adalah faktor-faktor positif dan faktor-faktor negatif yang perlu kita address di dalam pemulihan pembiayaan ekonomi. Nah, dari sisi faktor demand memang juga masih rendah. Artinya permintaan terhadap kredit itu juga masih terbatas. Karena apa? Karena korporasi belum memang pulih, tetapi masih relatif terbatas. Sehingga keperluan atau kebutuhan untuk investasi dan demand for kreditnya juga masih relatif terbatas. Likuiditas korporasi juga masih tinggi, terutama adalah korporasi-korporasi yang besar. Itu likuiditas karena mereka tidak dalam tahun lalu belum melakukan investasi, jadi atau bahkan rencana-rencana investasinya ditunda, maka likuiditas di korporasi ini masih sangat tinggi. Di sektor rumah tangga juga seperti itu. Rumah tangga cenderung untuk lebih berhati-hati di dalam spending, ya, dan memang dengan adanya social distancing ini tentu saja berdampak kepada spending, ya. Jadi dulu orang yang biasa beli fashion misalnya, tentu saja dia akan mengurangi dalam kondisi social distancing, jarang ada pesta dan sebagainya. Begitu juga traveling, ya, leisure, untuk keperluan leisure juga terbatas. Nah, ini yang juga menjadi penyebab mengapa permintaan kredit juga masih terbatas. Nah, oleh sebab itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Peri, Pak Gubernur, pemerintah dalam hal ini KSSK bersama di situ ada pemerintah, fiskal, ya, Bank Indonesia, OJK, dan LPS secara bersama-sama mengadres masalah ini, mengadres masalah demand-nya, bagaimana demand ini ditumbuhkan, dan bagaimana mendorong agar supply ini juga tumbuh, ya, dari sisi perbankannya. Nah, oleh sebab itu fiskal, ya, itu melakukan kebijakan-kebijakan untuk pengurangan pajak, ya, subsidi pajak, kemudian juga dari sisi moneter makroprudensial tentu saja kita terus dorong dari sisi kecukupan likuiditas dan juga mendorong agar bank kemudian berani untuk melakukan lending. Dari sisi mikro juga beberapa upaya sudah dilakukan OJK, termasuk juga perpanjangan relaksasi dan juga dengan tadi yang disebut dengan ATMR. Lanjut. Next slide. Nah, ini untuk gambaran kawan-kawan semua perkembangan dari kredit di Indonesia, di mana di bulan Februari itu masih terkontraksi sebesar minus 2,15%. Memang BPD itu relatif terjaga, masih positif,
5,7%, memang karena lendingnya lebih banyak diberikan pada konsumer, pegawai-pegawai negeri di pegawai daerah yang memang punya gaji tetap, jadi memang relatif lebih resilient. Bank Umum BUMN ini juga positif tapi masih kecil 1,74, sementara yang lain negatif. Next. Nah, tadi saya sampaikan faktor demand-nya. Ini kita lihat bagaimana kinerja dari korporasi. Nah, kalau kita lihat kinerja korporasi sebenarnya sudah mulai rebound pasca triwulan 2 ya. Triwulan 2 kita tahu itu adalah bottom dari pertumbuhan ekonomi kita. Kelihatan juga dari bottom dari sales di korporasi dan juga di capex juga sudah mencapai bottomnya di triwulan 3. Ini yang kemudian menunjukkan sebenarnya sudah ada recovery di korporasi, tetapi memang masih belum kembali pada level sebelum COVID-19 ya. Jadi masih kontraksi tetapi sudah mulai perbaikan. Itu juga terlihat dari pajak yang sudah positif, ya, leverage juga sudah mulai membaik, kemudian juga kemampuan bayar korporasi yang ditunjukkan oleh interest coverage ratio-nya juga sudah membaik, terutama adalah korporasi-korporasi yang export oriented. Cash flow-nya juga sebenarnya membaik ya di grafik sebelah kanan. Jadi overall bisa dikatakan korporasi ini sudah recover, tapi memang belum mencapai level sebelum COVID. Lanjut. Nah, bagaimana dengan demand dari sektor rumah tangga? Rumah tangga memang kalau kita lihat per kelompok rumah tangga, per kelompok penghasilan, ya, rumah tangga yang lower income sama middle income itu sebenarnya sudah recover. Karena apa? Karena mereka lebih banyak spending untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer. Tapi untuk yang higher income yang berwarna merah, di mana kelompok penghasilan yang higher income itu menjadi driver dari konsumsi rumah tangga, ini belum pulih ya kalau kita bandingkan dengan pre-COVID, yaitu sebelum Februari tahun 2020. Nah, ini dengan konsumsi juga yang masih terbatas seperti ini, maka tidak heran kalau tabungan dari rumah tangga itu justru mengalami peningkatan, khususnya adalah rumah tangga yang middle upper. Ya, kelihatan dari tabungan di atas 2M itu justru tumbuh double digit, bahkan mencapai 18 dan sempat mencapai 21%. Jadi sangat tinggi sekali pertumbuhan dari tabungan yang 2M ke atas. Nah, indeks pembelian bahan tahan lama ini juga masih terbatas, yang menunjukkan tadi bahwa sektor kelompok dari rumah tangga berpenghasilan tinggi itu masih terbatas. Lanjut. Nah, good news-nya adalah dengan masih tingginya liquidity yang dimiliki oleh rumah tangga, ya, sementara penempatan ke dalam deposito di perbankan itu juga sudah tidak terlalu menarik karena suku bunganya mungkin ya udah ada yang di bawah 3% ya untuk deposito, sehingga rumah tangga ini sudah mulai mencari ini penempatan pada investasi yang menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, salah satunya adalah di sektor properti, ya, karena properti ini harganya, ya, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini harganya tidak
mengalami kenaikan dan bahkan ada beberapa daerah itu justru mengalami penurunan harga. Jadi ini time to buy lah bagi rumah tangga ini, dan ini diharapkan bisa menjadi motor juga ya bagi pemulihan ekonomi. Karena apa? Karena sektor properti ini adalah sektor yang memiliki backward and forward linkage yang sangat besar kepada industri-industri yang lain, baik itu industri alat peralatan rumah tangga, kemudian juga alat-alat bangunan dan lain-lain. Jadi termasuk juga tenaga kerjanya yang cukup besar. Nah, ini yang mengapa ini terus kita dorong, karena ini seperti di luar negeri juga, di beberapa negara maju, properti itu merupakan indikator bagi pemulihan ekonomi. Ya, kalau kita lihat indikator penting di dalam recovery dari sebuah krisis itu biasanya adalah industri propertinya sudah menggeliat atau belum. Nah, ini kita akan dorong karena memang ini memiliki backward and forward linkage. Lanjut. Nah, industri otomotif ini juga salah satu industri yang penting yang juga menjadi driver dari pemulihan ekonomi. Ya, terutama tadi untuk mendorong yang tadi kelebihan uang tadi, ya. Dan industri otomotif kita ini sebenarnya cukup kompetitif, ya, terlihat dari share ekspor kita yang sebenarnya cukup tinggi di kawasan ASEAN ini, ya, nomor 2 setelah Thailand. Tetapi pertumbuhannya kita lebih ke depan kita akan terus share di dalam ekspor dari ASEAN di industri otomotif ini terus mengalami kemajuan. Memang untuk domestik kemarin waktu COVID sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi data-data terakhir di Q3, Q4 ini kelihatan profitabilitas di sektor dan penjualan kendaraan bermotor di sektor otomotif ini sudah mulai rebound. Ya, kreditnya juga masih relatif bagus, kualitas kreditnya, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang kita dorong nanti di dalam kebijakannya. Next. Lanjut. Nah, itu tadi faktor-faktor demand-nya, ya, faktor demand-nya dari korporasi rumah tangga ini kita perlu dorong dari sisi demand-nya. Maka pemerintah juga mengeluarkan kebijakan PPN 0% untuk otomotif, ya. Kemudian di PPN untuk properti, ya, BPHTB di beberapa Pemda juga sudah mulai melakukan diskon dan sebagainya. Ini untuk mendorong dari sisi demand-nya. Nah, dari sisi supply tadi sudah saya sebut di awal, memang faktor suku bunga ini perlu kita terus dorong ke bawah, ya, kita perlu terus turunkan, dan karena juga Bank Indonesia juga sudah menurunkan BI 7 days itu 250 basis point, tetapi memang kalau kita lihat SBDK perbankan itu masih relatif rigid, ya. Kalau kita lihat SBDK itu masih masih bertengger di 10%. Nah, ini yang menjadi PR kita, dan kemarin kita sudah keluarkan juga kebijakan untuk mendorong penurunan ini melalui transparansi, ya. Dengan transparansi suku bunga SBDK dan faktor-faktor yang menjadi penyebab dan sebagainya, ini yang kemudian kita harapkan ada transparansi untuk debitur, dan sehingga terjadi kompetisi yang market mekanismenya lebih berjalan dengan baik. Ya, dengan kebijakan transparansi itu, alhamdulillah beberapa bank himbara, ya, semua bank himbara, BRI, BNI Mandiri dan BTN itu sudah menurunkan SBDK-nya cukup signifikan, antara 2% sampai bahkan ada yang 3,25%. Jadi ini cukup signifikan penurunannya, dan diharapkan ini
akan diikuti oleh bank-bank yang lain dari kelompok bank yang lain. Next. Next. Nah, dihadapkan pada faktor tadi ya sebelum ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal juga. KSSK secara bersama mengeluarkan kebijakan atau paket kebijakan terpadu untuk meningkatkan pembiayaan dunia usaha, ya, dari sisi fiskalnya seperti apa, termasuk juga untuk jasa kesehatan, untuk tadi untuk mendorong otomotif, mendorong properti, ya, menjaga daya beli masyarakat dan sebagainya. Nah, dari sisi supply-nya Bank Indonesia juga sudah melakukan sejumlah upaya termasuk kebijakan moneter yang longgar, likuiditas yang terjaga, makroprudensial kita dorong, dan seterusnya. Next. Nah, di kebijakan makroprudensial khususnya, tadi kami sampaikan bahwa Bank Indonesia sudah menurunkan uang muka kendaraan bermotor per 1 Maret. Ini sudah kita berlakukan secara efektif, yaitu untuk kendaraan bermotor roda 2, roda 3 ataupun lebih, itu uang mukanya sudah dinolkan. Jadi ini memberikan ruang kepada perbankan, ya, dan juga mendorong permintaan dari masyarakat untuk melakukan demand for kredit kendaraan bermotor ini, ya. Tentu saja kita tetap menganut asas-asas prudensial, di mana kalau bank yang tidak memenuhi NPL, persyaratan NPL-nya yaitu di bawah 5%, maka tentu saja bank-bank ini harus lebih berhati-hati sehingga untuk uang mukanya tidak diperkenankan sampai 0%, tapi paling rendah yaitu 10%, kecuali untuk yang produktif 5%. Jadi ini kebijakan uang muka kendaraan bermotor. Next. Nah, untuk properti itu sama juga, kita LTV yang sebelumnya, yang di sebelah kiri itu ya, sebelumnya untuk rumah kedua itu dibatasin LTV-nya 85% atau uang mukanya 15%, untuk tipe 70 ke atas, ya 90% untuk tipe 21 sampai 70. Ini kita longgarkan sampai dengan 100. Ya, ini artinya apa? Artinya bank-bank bisa memberikan kredit properti dengan DP 0%. Nah, memang tentu saja ini kan ruang yang kita berikan, tergantung risk appetite dari perbankan, dan kalau diskusi kami dengan para pelaku, mereka akan memberikan DP kredit dengan DP 0% atau LTV 100%, khususnya untuk developer-developer yang bonafit lah gitu, bisa yang berkualitas tinggi. Ya, ini pun artinya sudah memang mereka menerapkan pelonggaran. Begitu juga untuk rumah kedua, mereka sudah berencana untuk melonggarkan, dan termasuk juga untuk rumah-rumah yang di inden. Ya, di dalam aturan yang sekarang itu untuk rumah yang inden, ya KPR inden, itu pencairannya dilakukan secara bertahap. 30%, 50%, 90% sampai dengan 100%, tergantung progres dari kemajuan pembangunan rumah itu. Tapi kita dalam aturan ini tidak kita atur, kita serahkan kepada bank untuk melakukan manajemen risiko, karena tentu saja bank secara mikro lebih paham dengan risiko dari si peminjam. Jadi kualitas kredit, kualitas debitur, bank-bank lebih tahu, sehingga kita serahkan dengan tetap melakukan manajemen risiko yang baik. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana respons dari perbankan dan konsumen. Ya, intinya memang dengan adanya LTV 100% ini
sektor ini sangat bergairah, ya. Sektor ini sangat bergairah. Developer juga mulai optimis, gitu ya, dan perbankan juga mulai optimis untuk masuk ke sektor ini kembali, ya, setelah kemarin beberapa tahun cukup pertumbuhannya sangat terbatas. Ini yang tadi saya sebutkan di sebelah kiri itu untuk developer besar mereka akan bisa memberikan fasilitas sampai 100%, developer untuk fasilitas rumah kedua sampai 95% atau uang mukanya hanya 5%. Lanjut. Next. Oh, ini tambahan ya, kebijakan terakhir yang kami keluarkan selain yang LTV, uang muka, transparansi suku bunga. Terakhir kemarin kita mengeluarkan rasio intermediasi makroprudensial. Nah, bagi para hadirin yang belum terlalu familiar dengan apa itu rasio intermediasi makroprudensial, ini adalah sebuah ini rasio antara pembiayaan terhadap pendanaan dari perbankan, semacam LDR gitu ya, loan to deposit ratio. Tapi loan-nya ini termasuk juga pemberian surat-surat berharga yang dibeli dari korporasi ya. Jadi ini rasio pembiayaan terhadap pendanaan dari bank. Nah, berapa yang optimal? Ya, aturan kami antara 84% sampai dengan 94%. Sekarang ini rasionya sekitar 78-79%, dan sejumlah bank memang rasionya di bawah itu. Ada yang 60, ada yang 65, dan seterusnya. Nah, kita akan kembali ke tahun lalu kita relaksasi kebijakan ini karena memang waktu itu bank-bank butuh likuiditas. Tahun ini kita coba reaktivasi kembali dengan memberikan penalti ya bagi bank yang likuiditasnya berlebihan, dia nggak ngasih kredit, likuiditasnya ditaruh di instrumen-instrumen seperti SBN. Ini kita kasih penalti, mereka harus membayar semacam giro rim yang ditempatkan di Bank Indonesia. Jadi untuk kita lakukan bertahap, mulai Mei itu bank-bank yang memiliki rasio intermediasi di bawah 75%, ini mereka harus membayar giro rim ini, ya. Kemudian bertahap sampai dengan Januari tahun depan itu kita kembalikan ke 84 sampai 94, di bawah 84 mereka kena penalti. Jadi ini artinya untuk mendorong bank-bank supaya tidak menjadi lazy banks, ya, lebih baik menaruh di SBN tanpa risiko, ya, risk free, returnnya cukup baik, ya. Ya ini yang bagian dari upaya atau disinsentif kita terhadap bank-bank yang kurang memberikan kredit sementara pendanaannya cukup tinggi. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi next slide? Nggak ada ya. Terima kasih perhatian dan nanti tentu saja ada diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda Agung, penjelasannya luar biasa. Ya, bottom line yang saya catat di sini, time to buy. DP 0%, saya lihat juga ada diskon PPN, gitu. Banyak sekali ya insentif yang diberikan untuk customer, juga untuk membantu perbankan dan perusahaan industri ya. Jadi ya bottom line-nya itu time to buy. Monggo silahkan kalau ada yang mau beli. Oke, narasumber kita yang kedua juga orang yang luar biasa di bisnis asuransi ya. Jadi memang Pak Pankar Umran ini sebagai Direktur BRI Insurance
beliau akan memberikan pemaparan ya tentang potensi pertumbuhan asuransi properti dan kendaraan selama masa pandemi, terus pengaruh manfaat implementasi Peraturan BI Nomor 23 serta kebutuhan industri asuransi berkenaan dengan implementasi Peraturan BI Nomor 23. Ya, tanpa menunggu lama, saya persilahkan Bapak Vankar Umran. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih Pak Volke. Baik, suara saya dengar Pak. Terima kasih Pak Volke atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya menyapa dulu yang terhormat Bapak Peri Wardio, Gubernur Bank Indonesia, yang juga sekaligus menjadi sebagai Ketua Umum kita di Cafe Gama. Saya juga sapa Pak Yuda Agung. Kemudian tadi ada Bu Indri ya, sebagai host MC pada acara ini. Juga tentu seluruh pengurus Cafe Gama, pusat maupun daerah, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk acara yang kita sudah programkan, yaitu webinar series, seri pertama dari Cafe Gama. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan sedikit bahasan tentang dampak kebijakan relaksasi terhadap industri asuransi. Kebijakan relaksasi ini karena ada beberapa kebijakan relaksasi di berbagai institusi, maka judulnya relaksasi saja. Nanti akan kita lihat di belakang relaksasi itu dari mana saja. Dengan outline seperti ini, yang pertama adalah kita bicara sedikit tentang data industri, kemudian potensi pertumbuhan polis, kemudian sinergi kebijakan, berikut adalah dampak kebijakan pada industri asuransi, dan sebagai konklusi kita akan sedikit sampaikan konklusi. Inilah data bagaimana kondisi perusahaan asuransi during pandemi 2020. Pada 2019, kita lihat adalah pertumbuhan asuransi itu masih tumbuh 14%, dan sepanjang sejarahnya memang selalu di atas 10%, 12-16% rata-rata di asuransi general. Jadi kita ini bicara general. Kemudian 2020 ternyata berakhir dengan kontraksi 4%. Dalam perjalanannya di sini memang kalau kita lihat bulan demi bulan itu sebenarnya pernah dalam sekali kira-kira pada bulan Mei, Juni, Juli. Tetapi intinya bisa recover sedikit, rebound sedikit menjadi minus 4% saja. Adapun kalau kita bicara khusus tentang motor vehicle, EV, dan property all risk, datanya seperti ini. Properti dan motor vehicle di industri general insurance itu menyumbangkan atau memberikan porsi sangat signifikan terhadap seluruh kelas bisnis di asuransi general. Properti dan motor vehicle itu mencapai 40% dari program premi asuransi industri asuransi umum. Maka kalau kita bicara pada pagi hari ini, webinar kita pada pagi hari ini tentang bagaimana relaksasi properti, bagaimana relaksasi motor vehicle atau otomotif, maka memang sangat signifikan, sangat tepat sekali, karena inilah dua jenis lini bisnis ini yang memberikan kontribusi terbesar. Tadi juga pembicara Pak Yuda dan juga Pak Peri tentunya tadi menyampaikan bahwa properti adalah salah satu dari lokomotif pergerakan pertumbuhan ekonomi di negara kita ini, termasuk motor vehicle. Tetapi kalau kita lihat data sebelah kanan, yang terpapar banyak itu adalah industri otomotif. Itu di sana 2018 ke 19 sudah mulai turun, tetapi kemudian 2020 turun lebih banyak lagi. Sedangkan yang tabel warna kuning, industri asuransi, maksud saya industri di bidang properti itu relatif tidak terlalu banyak berubah. Karena di indikatornya adalah pembiayaan hunian, pembiayaan properti. Ini mungkin juga terkait dengan beberapa kelonggaran-kelonggaran yang diberikan, termasuk subsidi-subsidi terhadap KPR dan sebagainya, sehingga peningkatan pembiayaan hunian masih bisa bertumbuh dengan sedikit dibanding otomotif.
Ada perkiraan pertumbuhan penjualan asuransi atau kendaraan bermotor, nanti kaitannya dengan asuransi tentunya. Kalau pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor 2021 itu ditargetkan oleh Gaikindo diperkirakan akan tumbuh 750.000 unit atau meningkat sebesar 40% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan di data yang tentang hunian atau KPR atau properti itu ada 380.376 unit baru atau tumbuh 370%. Data ini sebenarnya hanya sebagian kecil yang bisa menjadi indikator bagaimana pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan KPR atau pemilikan rumah, termasuk properti dan asuransinya. Karena banyak data lain yang tidak kami cantumkan di sini, tapi inilah menurut hemat kami cukup sebagai indikator awal bahwa ke depan kita ada harapan, kita ada optimisme yang besar bahwa industri ini akan tumbuh, sehingga dampaknya adalah multiplier efeknya adalah industri asuransi pun akan tumbuh. Tadi juga Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa optimisme, ini tandanya adalah satu indikasi optimisme kita untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, berikut adalah tentang sinergi kebijakan. Sinergi kebijakan, sebenarnya tadi juga Pak Yuda menyampaikan banyak sekali, tetapi kami sini yang erat kaitannya hanya 3 saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah, yang kedua adalah BI sebagai regulator, dan yang ketiga adalah OJK juga sebagai regulator. Di dalam sektor pemerintah, itu ada ketentuan penurunan atau insentif PPNBM sampai dengan 100% untuk kategori tertentu tentunya ya, yang mencapai 7% lokal konten. Kemudian juga ada peraturan kedua atau insentif kedua, yaitu adanya pertambahan, adanya diskon PPNBM untuk properti sampai dengan 5 miliar. Ini adalah tentu akan memicu penjualan properti dan otomotif. Maka di lingkaran warna kuning ini adalah kebijakan pemerintah sektor properti dan otomotif itu akan mendorong penjualan kendaraan dan properti. Dengan kebijakan ini, kemudian kita lihat bahwa disambut dengan baik oleh BI sebagai regulator, di mana meskipun ada insentif pembelian kendaraan bermotor, ada insentif pembelian hunian sampai 5 miliar, jika tidak cukup dana, karena uang mukanya besar, karena LTV-nya sangat rendah, maka disinilah ada kebijakan baru muncul yang relevan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Yuda tentunya, bahwa ini untuk memudahkan pertumbuhan demand terhadap properti dan otomotif. Yaitu kalau anggarannya bisa mencapai uang muka 0%, kemudian LTV bisa sampai 100%. Artinya kalau beli kendaraan, ambil kredit di bank, ambil kredit financing, tidak harus ada uang muka. Demikian juga kalau properti. Beli rumah, kalau sampai 5 miliar, tidak harus pakai uang muka. Seperti itu. Maka ada kelonggaran. Yang ketiga adalah adanya kebijakan dari OJK, yaitu SOJK nomor 4 2021, yang juga sebagai respons terhadap kondisi ekonomi kita during pandemi ini, yaitu perusahaan asuransi dapat menetapkan tarif premi kontribusi untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor lebih rendah dari batas sebagaimana diatur oleh OJK. Karena gini, Bapak Ibu sekalian, OJK itu menetapkan untuk asuransi kendaraan bermotor sudah ada batas atas, batas bawah. Tidak boleh lebih tinggi dari batas atas untuk premi ditetapkan, juga untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat, ada batas bawah. Nah, tetapi dalam kondisi begini, maka ada kelonggaran relaksasi, bahwa dengan perhitungan tertentu bisa melewati batas bawah, artinya premi menjadi lebih murah. Sehingga sinergi kebijakan ini, menurut hemat saya, itu sangat mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi, mendukung terhadap pertumbuhan industri, baik perbankan sebagai sumber utama penyaluran kredit, termasuk financing, dan juga asuransi sebagai
perusahaan di belakang perusahaan-perusahaan industri ini. Karena asuransi adalah industri yang follow the business. Kalau industrinya tumbuh, sektor real tumbuh, kemudian pembiayaan tumbuh, perbankan tumbuh, otomatis industri asuransi banyak mendapatkan benefit di situ. Maka sinergi ketiga kebijakan ini adalah sinergi yang ditunggu-tunggu sesungguhnya oleh industri asuransi. Berikut adalah kita lihat multiplier effect daripada kebijakan ini. Related dengan penjelasan tadi, jadi dari pemerintah PUPR itu ada tadi adalah properti dan motor vehicle, disambut oleh kebijakan BI dengan penurunan 0% dan 100% LTV. Tentu saja ini akan meningkatkan pembiayaan properti dan kendaraan. Ketika pembiayaan properti dan kendaraan meningkat, maka penjualan properti pun pasti meningkat. Ujung-ujungnya adalah pasti asuransi naik. Apalagi adanya kebijakan relaksasi dari OJK. Karena kita harus sadar juga bahwa untuk saat ini Bapak-Ibu sekalian ya, bahwa sementara di pertumbuhan properti dan kendaraan untuk polis asuransinya itu sebagian besar masih terkait dengan lembaga pembiayaan. Kita masih paham bahwa secara individual, orang yang punya rumah, membangun sendiri, itu tidak menjadi bagian penting untuk diasuransikan. Maka kita lihat bahwa sekarang ini tingkat literasi asuransi jauh di bawah literasi finansial secara umum. Kalau finansial itu 38%, khusus asuransi 19%. Bahkan kalau kita bicara tentang asuransi general, itu masih bahkan hanya 4%. Asuransi life masih lebih tinggi literasinya, masih lebih tinggi inklusinya. Nah, dengan peningkatan penjualan tadi, otomatis polis asuransi akan meningkat sehingga industri asuransi pun akan menggeliat. Kita harapkan bahwa posisi yang minus 4% menjadi positif di tahun 2021. Kemudian apa sesungguhnya kelas bisnis yang terdampak direct terhadap kebijakan ini? Yang pertama adalah asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor yang kita paham selama ini adalah, atau yang banyak dipakai atau banyak dibeli selama ini adalah, kalau kita punya kendaraan bermotor, kita asuransikan kendaraannya, selesai. Kalau ada risiko kendaraan, baik lecet, peyot, ataupun hilang dan sebagainya diganti asuransi. Tetapi sesungguhnya mestinya ada paket yang terpadu di sana. Ini sekaligus saya menyampaikan sebagai bagian literasi juga sebenarnya nih Pak. Bahwa ketika terjadi, contoh misalnya kendaraan kita tabrakan di jalan, itu bukan hanya kita mengalami resiko. Yang pertama adalah yang mengalami resiko adalah orang di depan yang kita tabrakan dengan kita. Itu bisa menuntut. Mobil kita mungkin diganti asuransi, tapi mobil lain menuntut, berarti kita harus bayar. Maka paket pertama adalah tanggung jawab pihak ketiga. Bisa asuransi menggantikan kerugian yang terjadi pada lawan tabrakan kita. Kemudian yang kedua adalah, kalau asuransi kendaraan bermotor ada batasan, standar. Nah kita perluaskan, karena kalau banjir, huru-hara, kemudian bencana, dan sebagainya, itu tidak masuk dalam coverage standar. Sehingga masyarakat yang berada pada daerah-daerah rawan banjir, daerah rawan longsor, rawan bencana gempa bumi, dan sebagainya, mestinya secara sadar minta pertambahan perluasan kepada asuransi yang di cover secara standar itu. Yang ketiga adalah ketika terjadi tabrakan, itu di dalam mobil itu ada orang sebagai sopir atau sebagai penumpang. Ini juga yang jarang kita menjadikan paket lengkap. Mestinya yang sebaiknya adalah ketika terjadi masalah dengan mobil kita, lecet drivernya, penumpangnya ada masalah, risiko itu pun menjadi bagian diganti kalau kita menjadikan perluasan berupa personal accident. Demikian juga asuransi properti. Kalau bank mengatakan asuransikan kendaraan, asuransikan rumahnya, katakanlah beli rumah harga 1 miliar, kemudian diasuransikan senilai 1 miliar, itu pun sangat standar. Karena tadi sama dengan mobil, tidak mengganti hal-hal yang terkait dengan di luar standarisasi, Plexas. Nah, gempa bumi, banjir, kebongkaran, dan sebagainya, huru-hara itu tidak diganti.
Sehingga masyarakat yang berada pada daerah-daerah yang rawan bencana seperti itu mestinya ikut mengasuransikan kendaraannya atau propertinya dengan perluasan. Yang ketiga adalah asuransi kredit. Asuransi kredit sama. Kita hanya kalau ambil kredit, mungkin KUR atau mungkin kredit komersial, itu askred saja. Tetapi sebenarnya ada jaminan tambahan. Misalnya begini, asuransi kredit itu ada dua macam. Ada yang komersil, ada yang non-komersil, misalnya personal accident untuk kredit berpenghasilan tetap. Ketika dia ambil kredit properti atau kredit kendaraan, kemudian dia terjadi masalah di PHK, tidak ada kemampuan untuk membayar kembali kreditnya. Maka baiknya ditambahkan risiko PHK atau personal accident. Ketika dia bekerja, tidak mampu bekerja karena dia cacat, maka ada asuransi menggantikan kredit itu. Seperti itu. Apa peluang dan tantangan kita dalam berbicara tentang asuransi? Yang pertama adalah, kalau kita bicara tentang asuransi kredit, kita paham bahwa sebenarnya beneficiary dari asuransi kredit adalah lembaga pembiayaan. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban nasabah untuk membayar kreditnya. Kalau ada kredit bermasalah atau macet diganti asuransi, nasabah itu tidak gugur kewajibannya untuk membayar kredit. Dia masih bayar karena tidak ada aturan untuk menutup kewajiban itu. Yang kedua adalah pembelian non kredit. Pembelian non kredit itu banyak sekali yang tadi saya sampaikan tidak terjangkau. Tidak terjangkau kenapa? Karena sebagian asuransi itu masih bekerja sama atau berkiblat kepada industri pembiayaan. Mau cari asuransi kendaraan, asuransi rumah, lari ke bank, lari kepada lembaga pembiayaan, lari kepada developer, seperti itu. Sehingga masyarakat yang secara individual, yang mungkin beli cash mobilnya, mungkin bangun sendiri rumahnya, itu tidak terjangkau oleh asuransi. Yang ketiga adalah perluasan daripada jaminan utama. Yang tadi sampaikan ini, jaminan utama adalah kalau asuransi properti adalah fire, api, kemudian kena petir, kemudian explosion, jadi ledakan, dan seperti itu. Maka diperluaskan dengan banjir, kebongkaran, dan bencana sesuai dengan apetit risiko yang ada di sekitar masing-masing. Nah, yang keempat adalah bahwa relaksasi kredit jelas menambah exposure, artinya itu akan mendorong permintaan kredit. Seorang tadinya bisa dapat kredit hanya 70% atau 700 juta kalau harga 1 miliar, dia bisa dapat 1 miliar. Tetapi di lain pihak, itu meningkatkan potensi premi asuransi. Hanya saja, kebijakan ini mestinya tidak serta-merta disambut seperti itu oleh banking, karena ada risiko di sana. Tetaplah harus pada koridor, di mana walaupun LTV-nya 100%, walaupun uang muka 0%, tetapi harus disesuaikan dengan repayment capacity daripada nasabah yang akan mengambil kredit. Karena kalau tidak sesuai repayment capacity-nya, otomatis risiko untuk bermasalah juga semakin tinggi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah diversifikasi produk. Jadi, asuransi patut mengembangkan produk yang lebih fleksibel sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan nasabah. Dalam pengertian bahwa barangkali kebutuhannya nasabah sendiri tidak paham apa kebutuhan saya, tetapi sebenarnya ada kebutuhan yang dia tidak paham, maka asuransi pun harus memenuhinya. Contoh bahwa dia berada pada lokasi banjir, dia tidak tahu bahwa saya butuh asuransi peluasan banjir. Maka itulah diversifikasi produk. Kemudian fleksibel. Yang kedua adalah digitalisasi channel. Kita tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk berasuransi kalau hanya konvensional. Jadi ada diversifikasi juga di channel distribusi. Maka sekarang mulai masuk digital. Maka mulailah asuransi sekarang ini membuat aplikasi berasuransi lewat mobile. Input sendiri berapa harga mobil, di mana lokasinya, berapa tahun berapa, kemudian muncul preminya tinggal bayar. Demikian juga ketika klaim. Kemudian kolaborasi.
Kolaborasi lintas industri adalah penting, yaitu kalau di otomotif dia ada dealer, ada leasing, kemudian platform digitalnya juga ada. Demikian juga property agent. Jadi inilah harus kita lakukan bagaimana supaya literasi asuransi, bagaimana masyarakat bisa berasuransi lebih banyak, sehingga ujung-ujungnya adalah ketahanan ekonomi. Karena ketika seorang terpapar risiko, khususnya bagi tadi yang disampaikan oleh Bapak Yuda, di middle income ataupun yang lower income, itu mereka tidak punya cukup dana cadangan untuk membayar atau merecover seketika. Sehingga ketika terjadi risiko, katakanlah seorang pengusaha kecil, tokonya terbakar, mereka tidak punya uang untuk seketika mengganti toko itu, maka inilah yang dimaksud dengan bagaimana kolaborasi lintas industri, bahwa kita sampaikan kepada mereka, kita cover dan menjangkau mereka yang tidak masuk di bank. Kalau dia masuk di bank, ada bank memaksakan atau mewajibkan, tapi non-bank, mereka harus disadarkan seperti itu. Itulah kira-kira Pak sampaikan. Sebagai konklusi, saya hanya membacakan kembali bahwa penurunan daya beli sekarang ini memang nyata akibat pandemi, terbukti dengan ekonomi kita yang masih kontraksi, pembiayaan juga masih kontraksi, maka muncullah relaksasi kebijakan, ada BI khususnya di sini pembiayaan. Ketika pembiayaan bisa longgar, maka otomatis peningkatan penjualan daripada properti dan otomotif. Ketika penjualan meningkat, maka ada potensi kenaikan proteksi. Dalam hal ini adalah proteksi asuransi. Kalau di proteksi asuransi, maka bisa menjadi sempurna atau menjadi lengkap kalau seluruh pihak berkolaborasi. Nah inilah proses perjalanan bagaimana kita menuju pada rebounding ekonomi kita yang masih kontraksi sekarang. Saya kira itu saja, dan sebagai catatan terakhir bahwa bagaimanapun juga hebatnya seorang memelihara asetnya tidak akan mampu mengcover risiko yang tak terduga. Maka mari berasuransi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fankar Umran untuk paparannya, luar biasa. Penjelasan dari pelaku industri asuransi praktikal sekali ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua yang hadir. Ya, kita lanjut karena waktu juga sudah mulai sempit ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari peserta untuk mohon dijawab dari Pak Juda ataupun Pak Fankar. Ini ada pertanyaan dari Pak Winto dari Surabaya. Izin bertanya, katalis sektor asuransi dengan relaksasi pajak kendaraan dan properti selain membawa angin segar bagi roda perekonomian pada umumnya dan asuransi khususnya, apakah membawa resiko? Apa resikonya dan bagaimana cara mengurangi efeknya? Pertanyaan ini kayaknya untuk Pak Yuda Agung. Bapak mungkin bisa bantu untuk menjawabnya, Pak. Silahkan, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Iya, terima kasih ini pertanyaannya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Fankar bisa menambahkan, tetapi pada prinsipnya ketika kita mengeluarkan kebijakan LTV maupun uang muka kendaraan bermotor, itu tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak memenuhi persyaratan tentu saja tidak bisa memberikan kredit dengan DP 0% ataupun LTV 100% untuk properti. Jadi itu sudah mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian dari sisi perbankan. Begitu juga ketika untuk KPR yang inden, yang pencairannya diserahkan ke perbankan. Saya kira itu perbankan tadi Pak Fankar juga sudah sampaikan, tentu saja lebih paham mengenai kondisi repayment capacity dari debiturnya ya, sehingga berapa persen pencairan pada tahap misalnya akad itu
sudah ditandatangani, ya, kemudian tutup atap dan sebagainya. Jadi ini tetap dalam koridor kehati-hatian, tetapi tentu saja tujuan awalnya, tujuan utamanya adalah bagaimana kita melakukan upaya untuk mendorong pembiayaan di kedua sektor itu. Terima kasih. Masih mute, Pak? Suaranya nggak ada, Pak. Pak Vankar mungkin mau ditambahkan keterangan dari Pak Yuda. Baik, Pak. Pak Volker, Ya. saya kira sama, tapi saya tambahan sedikit saja. Jadi gini, Pak. Sangat penting memang, karena yang namanya bicara tentang risiko, karena kita bicara tentang kredit, risiko yang paling dekat di sini adalah ketika bicara mengcover kreditnya. Maka ada konsekuensi. Kalau seorang petugas bank kurang hati-hati, karena tadi saya sampaikan depan bahwa beneficiary daripada asuransi kredit adalah bank. Ketika terjadi masalah, bank itu aman, selesai persoalan. Nasabahnya masih harus bayar, tapi bank selesai. Maka ketika dia tidak hati-hati, tetap diganti. Kecuali memang kalau fatal, ya misalnya fraud dan sebagainya, tetap diganti. Tetapi masalahnya adalah, kalau ini berulang-ulang, ini Pak Yuda, ini yang harus kita cermati Pak ya. Kalau berulang-ulang, ada risiko yang kecerobohan, ketidaktelitian, tidak prudent dan sebagainya seorang petugas bank, kemudian tiba-tiba asuransi masuk, maka bisa muncul moral hazard di sini. Oh kalau gitu, saya ceroboh, saya asal-asal aja, diganti bank. Saya punya NPL jadi 0 lagi. Diganti asuransi, NPL saya 0 lagi. Inilah harus kita jaga Pak, risikonya itu. Sehingga saya kira ada benar Pak Yuda, tadi Bapak sampaikan, bahwa batasan tadi yang ada 5% dan sebagainya, itu masih harus tetap dikontrol dengan ketat. Itulah risikonya. Demikian kira-kira tambahan saya Pak Volker. Oke, terima kasih penjelasan yang luar biasa. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Emrituan Asel dari Unpati Ambon. Ditujukan ke Pak Yuda. Pak Yuda, bagaimana membangun kepercayaan dan daya tarik masyarakat terhadap industri asuransi di tengah menurunnya daya beli, serta seberapa besar kontribusi industri asuransi sebagai daya perekonomian domestik? Terima kasih. Monggo, silakan Pak Yuda. Ya, barangkali kalau kepercayaan terhadap industri ini kan bukan hanya pada dalam kondisi seperti sekarang gitu ya. Ini kan kalau trust itu masalah struktural kan Pak Volker ya. Ya artinya kalau memang kita mengasuransikan apapun lah, apakah itu jiwa atau pendidikan ataupun kendaraan atau rumah dan sebagainya, ya kuncinya adalah kan apakah trust kita itu kemudian di-honor kan gitu, di-honor oleh industri asuransi. Nah ini yang artinya apakah misalnya ketika klaim berbelit-belit dan sebagainya itu kan juga bisa akhirnya bisa mengurangi trust. Memang ada sebuah prosedur ketat untuk mencegah moral hazard tadi kan Pak Vankar, tetapi tentu saja ya seperti mengapa beda ya sekarang dengan dulu, itu kelihatan trust-nya sekarang lebih baik ya, maksudnya di dalam katakanlah 10 tahun terakhir ini terhadap industri asuransi dibanding dulu. Kalau dulu trust itu masih belum ada ya. Sekarang dengan adanya industri asuransi juga ada pemain-pemain baru dan sebagainya, terutama yang memang dari beberapa pemain dari luar dan sebagainya, itu kan memberikan kompetisi sehingga memang services semakin baik. Tapi barangkali ini lebih kompeten yang jawab Pak Vankar sebagai pelaku. Terima kasih. Silakan Pak Vankar. Terima kasih Pak. Jadi tadi adalah bagaimana membangun kepercayaan daya tarik masyarakat terhadap industri asuransi, kemudian seberapa besar sih kontribusinya terhadap perekonomian ya. Maka kalau kita bicara tentang daya tarik,
tadi sudah dijelasin oleh Pak Yuda. Daya tarik itu adalah ketika kita ada masalah, backup kita menyelesaikan masalah itu. Tapi ketika tidak ada masalah, ada risiko, kemudian minta backup proteksinya direalisasi, kemudian banyak sekali pertanyaan, banyak sekali prosedur, itulah persoalannya. Maka yang pertama saya sampaikan adalah kepada masyarakat, sebelum melakukan deal dengan asuransi, yang perlu dipastikan adalah supaya tidak terjadi dispute. Terjadinya dispute biasanya pada saat klaim. Itu kenapa? Karena tidak clear disepakati, dipahami apa yang di-cover, apa yang tidak di-cover. Seperti itu. Misalnya tadi sampaikan yang simpel aja. Ketika mobilnya tabrakan, diganti. Tapi kemudian ketika mobilnya kena longsoran, nggak diganti. Kenapa nggak diganti? Dispute lah. Quote-unquote bertengkar lah antara petugas asuransi dengan nasabah asuransinya. Padahal sebenarnya hanya kena salah paham atau kurang jelas di awal apa yang di-cover, apa yang tidak di-cover. Kalau jelas covernya apa, tidak di-cover apa, jelas. Kalau sudah banjir, saya nggak diganti. Maka saya harus tambah asuransi banjir. Yang kedua adalah, kalau kita bicara tentang kontribusi asuransi terhadap perekonomian, kita harus lihatnya begini, Pak. Dari belakang kita lihat bahwa perusahaan asuransi adalah backup dan dia proteksi. Jadi dia ketika ekonomi bergerak, ada suatu risiko terjadi, dia ekonomi tetap berjalan, roda itu berjalan. Contoh misalnya gini, kalau seandainya ketika terjadi risiko yang paling gampang kita bisa ingat dan risikonya besar lah ketika terjadi jatuhan satelit, hilang satelit kemarin, Palapa, Bapak Ibu masih ingat kan? Itu kan hilang satelit itu berarti kalau tidak ada asuransi, maka Telkom itu harus mengeluarkan uang sekian triliun untuk beli asuransi, beli Palapa. Belum tentu ada cadangan. Maka asuransi masuk sehingga tetap berjalan urusan keuangan ini. Urusan pertumbuhan ekonomi tetap jalan. Kira-kira kalau kita bicara kontribusi terbesarnya asuransi adalah di situ, Pak. Sehingga masyarakat itu tidak harus mengeluarkan uang ekstra untuk sesuatu yang tidak penting. Jadi kalau asuransi mobil ke kendaraan rumah misalnya 1 miliar, cukup bayar 1 juta. Tidak perlu bayar uang 1 miliar, cari uang 1 miliar untuk bangun rumah. Asuransi datang, terbakar, habis 1 miliar, ini 1 miliar. Padahal hanya bayar 1 juta kemarin preminya. Sangat jauh. Timpang antara berapa yang kita bayar dengan berapa yang diganti. Itulah peran asuransi sebenarnya, Pak. Jadi kalau kita bicara ekonomi, roda bergerak ekonomi itu karena ada asuransi yang backup di belakang. Kira-kira logikanya gitu aja, Pak. Makasih. Siap. Terima kasih, Pak. Penjelasannya Pak Yuda dan Pak Vankar. Ini ada pertanyaan lagi. Cukup, Bapak. Punten. Sudah cukup ya? Cukup, Waktu Bapak. ternyata membatasi kita. Terima kasih. Webinar yang luar biasa banget, banyak memberikan pencerahan pada hari ini. Semoga kawan-kawan, Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini mendapatkan manfaat ya, karena saya sendiri lihat banyak sekali penjelasan yang bisa mencerahkan kita. Sekali lagi terima kasih untuk penjelasan dari narasumber Pak Juda Agung dan Pak Vankar Umran. Saya kembalikan ke Mbak Indria untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Volker yang sudah membantu jalannya webinar series ini dengan sangat baik, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yuda dan juga Pak Vankar selaku narasumber yang sudah menyampaikan dengan luar biasa. Dan tadi Bapak Ibu, untuk pertanyaan dari peserta yang dibacakan oleh moderator, silahkan nanti bisa menghubungi admin Cafe Gama yang ada di e-flyer di Instagram Cafe Gama, yaitu di @cafegama.official. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami akan mohon kepada narasumber dan juga moderator untuk tetap mengaktifkan video screen-nya untuk penyerahan plakat secara daring sebagai ucapan terima kasih kami kepada panelis pada kesempatan hari ini. Yang pertama, penyerahan plakat daring kepada Bapak Yuda Agung akan diserahkan oleh Bapak Edwin selaku Ketua Bidang Kerjasama. Kami persilahkan Pak Yuda dan juga Pak Edwin.
Pak Yuda, terima kasih dari kami. Semoga karir Pak Yuda makin mantap, makin cemerlang di kemudian hari. Terima kasih Pak Edwin. Baik, terima kasih Pak Edwin dan juga Pak Yuda Agung. Selanjutnya penyerahan plakat daring kepada Bapak Vankar Umran oleh Bapak Anzar Mulyantoro selaku koordinator webinar. Silakan Pak Anzar dan juga Pak Vankar. Pak Vankar, terima kasih banyak atas paparannya yang luar biasa. Semoga semakin sukses, sehat selalu Pak. Nanti Pak Edwin, ya, semakin baik-baik Pak. Kepada kami, mudah-mudahan dengan seminar ini masyarakat kita semakin literate, kemudian ekonomi kita semakin membaik ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Vankar. Selamat pagi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak Vankar dan juga Pak Anzar. Selanjutnya adalah penyerahan plakat daring pada Bapak Volke Ngali selaku moderator oleh Bapak Dodit selaku perwakilan pengurus pusat Cafe Gama. Pak Dodit dan Pak Volke kami persilahkan. Mas Volke, terima kasih banyak berkenan jadi moderator dari dua pembicara hebat kita tadi. Semoga terus sukses dan sehat buat Mas Volke. Terima kasih juga buat seluruh pembicara dan juga tentunya peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Volke. Terima kasih dan banyak juga Pak Dodit. Pak Dodit. Pak Volke, dan kita sudah menyaksikan bersama penyerahan plakat dan sekarang saatnya ini juga yang ditunggu-tunggu yaitu door prize. Kita memiliki door prize yaitu berupa 3 unit smartphone. Nah, kami persilahkan kepada, saya mohon bantuan kepada Pak Yuda, Pak Vankar dan juga Pak Volke untuk memilih angka 1 sampai 300 ini angka mana yang dipilih? Yang pertama saya persilahkan kepada Pak Yuda. Dari angka 1 sampai 300, Pak Yuda pilih angka berapa Pak untuk peserta yang berhasil mendapatkan door prize? Angka 99. Wah, angka cantik ini Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Yuda. Kemudian Pak Vankar dari 1 sampai 300, pilih angka berapa Pak Vankar? Saya yang berikan penghormatan kepada peserta yang join pertama kali, nomor 1. Wow, nomor 1. Terima kasih Pak Vankar, ini luar biasa ya. Dan selanjutnya Pak Volke, angka berapa Pak? 1 sampai 300? Saya pilih yang terakhir kalau gitu, nomor 300. 300, luar biasa. Terima kasih Pak Volke. Ini ada yang pertama, terakhir, dan juga ada 99. Selamat sekali lagi untuk nomor 99, 1, dan juga 300. Nanti akan segera dihubungi oleh panitia untuk konfirmasi pengiriman door prize. Terima kasih Pak Yuda, Pak Vankar, dan juga Pak Volke sudah membantu kami untuk sesi door prize ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin, tibalah kita di penghujung acara. Namun ini bukan akhir dari webinar series yang diselenggarakan oleh Cafe Gama di bulan Maret dan juga April ini. Karena diselenggarakan 3 kali, yaitu pada hari ini, Jumat 26 Maret 2021, pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, dengan tema daya dorong relaksasi pajak dan kredit kendaraan serta properti terhadap pertumbuhan asuransi. Kemudian jangan lupa untuk ikuti webinar seri selanjutnya, yaitu Rabu 31 Maret 2021, pukul 9 sampai 12, dengan tema peluang pertumbuhan industri asuransi jiwa pasca vaksinasi. Kemudian juga tanggal 9 April, ini hari Jumat, pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat dengan tema momentum reformasi industri asuransi di Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti media sosial Instagram Cafe Gama di @cafegama.official untuk informasi selanjutnya ya. Dan untuk materi dan sertifikat pada hari ini dapat diunduh melalui link yang akan panitia update di Instagram @cafegama.official. Jadi jangan lupa follow sekali lagi di @cafegama.official. Sekali lagi Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada sponsor kami, yaitu Taspen, Bank BTN, Taspen Life, BNI Life, BPJS Ketenagakerjaan, Jam Sospek, Jasindo, dan juga Jasara Harja. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada candaan kami mungkin yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Akhir kata Bapak Ibu, ya.
Wah, ini ternyata Bapak Ferry hadir Pak juga Ketum, Pak kembali. Indri. Terima kasih Pak Iya. Ketum sudah Kasih hadir dong. kembali. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah selalu. Terima kasih ya Oke, Pak luar Yuda. biasa. Terima kasih Pak Ferry. Bangkal, Mas Volker yang Terima kasih, ganteng, Pak. Mas Rodi, Siap, Mas Pak Ketum. Faisal, Mas Edwin semuanya ya, dan juga para sponsor. Terima kasih sekali lagi. Juga para peserta semuanya. Terima kasih, sukses-sukses. Jangan lupa ya, ayo kita nantikan seri-series yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak Ketum. Ya. Bangkar. Terima kasih Mas Anzar, Terima makasih. kasih Mas Pak Anzar, Volker. Terima kasih Pak Ferry, Indri, you. semuanya. Pak Dodi, Siap, siap. Pak Pangkas, semua. Ya. Om Volker, Salam makasih. sehat. Dr. Hidayah. Mas Andri, ya, makasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Izin Ya, Liv. terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu hadirin. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Liv. Izin Liv, Bapak Ibu.